Selamat siang semuanya. Jadi pada hari ini kita sudah kedatangan 4 orang narasumber dari ilmu komunikasi. Jadi pada topik hari ini kita akan bahas terkait mungkin isu-isu terkini gitu ya. Isu yang sekarang lagi hits gitu. Untuk saat ini sih isu yang lagi rame dibahas itu tentang lingkungan ya. Kalau yang kita tahu kan sekarang lagi marak-maraknya banget nih penanganan sampah yang kurang efektif, yang menimbulkan kayak banjir, terus sumber penyakit. Itu kan karena semuanya berasal dari satu akar masalah yang sama kan, yaitu penanganan sampah yang kurang terkendali. Salah satu itu sampah plastik. Karena kalau yang kita tahu juga di Indonesia sendiri kan sampah plastik itu produk plastik itu sangat mudah didapatkan ya dengan harganya yang murah dan praktis. Plastik itu menjadi salah satu komoditas yang susah lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari kayak gitu sih. Oke, gue dengar-dengar Indonesia itu termasuk penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, betul nggak ya tuh, Arthur? Kalau untuk itu memang benar ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan penelitian, jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Jena Jambek namanya. Itu pas tahun 2015 dia melakukan penelitian terhadap beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Nah, dia tuh menemukan kalau misalkan Indonesia itu dia memproduksi sampah plastik sebanyak 1,29 juta ton per harinya gitu, dan itu pas tahun 2019 itu dinominasikan sebagai sampah plastik terbesar nomor 2 untuk kontributor per negara gitu ya. Yang pertama itu Cina. Nah, kalau misalkan untuk itu kan 2015 ya. Iya, Gitu. sudah jauh sekali ya. Udah jauh banget gitu. Jadi mungkin sekarang bahkan udah bisa melebihi 2-3 juta ton per harinya gitu untuk produksi sampah plastik di Indonesia gitu. Dan belum lagi seperti yang tadi udah dibilang gitu kan, penanggulangan itu juga kita masih sangat kurang gitu, baik dari kitanya sebagai para presiden gitu ya, masyarakat dalam kesehariannya gitu kan, masih banyak manusia atau kayak ya kita nih para kita ya, yang menciptakan sampah plastik itu kayak nggak sadar kalau misalkan kita tuh buang sampah sembarangan misalkan, atau kita tuh kurang daur ulang misalkan. Tapi juga mungkin dari sisi misalkan kayak banyak company dan juga misalkan banyak pabrik itu juga menciptakan sampah plastik juga even mungkin lebih banyak daripada kita ya gitu. Para masyarakat yang mungkin cuman sampah-sampah biasa gitu ya gitu. Jadi banyak kita yang memang kurang sadar, tapi juga sistem penanggulangannya juga masih kurang seperti itu. Oke, bisa didapatkan mungkin inti permasalahan dari lingkungan tersebut tuh sebenarnya kita masih kurang sadar akan lingkungan kita kayak seperti sampah tersebut ya, Kak. Yes, exactly gitu. Jadi memang yang mau kita angkat dari kampanye kita ini memang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu. Jadi memang kita memulai dari masyarakat dulu, dari orang-orang yang memang lebih mudah untuk diraih seperti itu. Oke, mungkin agak kepo dikit ya ke kalian sendiri. Kita ini mau kampanye apa ya? Kau boleh tahu? Jadi kampanye itu tentang pengolahan sampah plastik menjadi dispenser kresek. Nah, jadi konsentrasinya itu kepada masyarakat konsumtif, terutama yang selalu dan sering menggunakan plastik. Jadi kita tahu bahwa plastik ini kan terus-menerus diproduksinya dan pemakaiannya pun juga banyak. Jadi gimana caranya supaya konsentrasi di kampanye kita ini dapat mengatur tentang bagaimana cara kita mengolah sampah plastik yang terus-menerus ini menjadi sesuatu yang bisa digunakan lagi dalam jangka panjang. Oke, menarik nih. Kalau untuk tujuan dari kampanye kalian ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi kenapa kita milih isu lingkungan, terutamanya sampah plastik ini, seperti yang udah dibilang sama Bang Arthur tadi. Kita ngelihat nih banyak banget masyarakat yang masih kurang aware sama isu lingkungan, terutama tentang pengendalian sampah. Kayak contohnya itu banyak banget masyarakat yang masih ngebuang sampah sembarangan, entah itu di kali ataupun di pinggir jalan. Terus juga banyak orang-orang yang ketika buang sampah itu mereka nggak mengkategorisasikan sampahnya berdasarkan bahan-bahannya, kayak yang organik, non organik atau berbahaya itu dicampur semua jadi satu. Terus juga kita ngelihat dari sisi pemerintah sendiri juga masih kurang cepat tanggap dalam menanggapi isu permasalahan tentang sampah itu sendiri. Makanya dari kita pengen mengkampanyekan kampanye tentang penanggulangan atau pengolahan sampah plastik ini, supaya kita juga bisa mengatur nih
beredarnya sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di lingkungan kita supaya bisa lebih terkendali dengan cara mengolah kembali Sampah mendaur plastik ulang tersebut. sampah plastik tersebut supaya bisa kita gunakan lagi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Begitu. Oke, kalau untuk goalnya sendiri, boleh tahu ya kampanye ini tuh goalnya apa ya? Di goals kita ini yang pertama itu mau kita itu menciptakan situasi yang lebih sustainable ya. Yang pertama gimana caranya kita bisa mewujudkan yang namanya go green dan tanpa sampah plastik. Nah, karena sampah plastik ini menjadi the important things yang harus konsentrasinya lebih. Jadi dengan kampanye ini kita bisa menginformasikan ke masyarakat itu bahwa jika masih ada sampah plastik itu jangka panjang apa yang akan ditimbulkan apabila sampah plastik itu masih terus ada gitu ya. Sementara penanggulangannya tuh belum ada sama sekali. Kita nggak tahu kapan sampah plastik ini bisa terurai dengan waktu yang cepat gitu. Nah, jadi goalsnya itu kita mau yang pertama mewujudkan situasi yang lebih sustainable tanpa sampah plastik. Kemudian juga menginformasikan kepada halayak umum tentang bagaimana penggunaan plastik ini yang benar dan bagaimana cara menyimpan plastik ini dan dapat digunakan lagi dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kalau bentuk dari kampanye tersebut ini buat pengaplikasiannya ya, untuk tempatnya dan waktunya kapan dan untuk apa ya, target audiensnya sendiri tuh kalian menuju ke mana sih? Target audiens ini kita juga punya KOL, jadi nantinya kita akan meminta bantuan kepada Miss Fitri selaku Kaprodi karena dia juga kan punya pengaruh yang besar tuh di kampus ini. Nah, habis itu untuk target audiensnya sendiri kita akan nyebarin kampanye ini ke mahasiswa di kampus dan untuk tempatnya ya di kampus UGM Veteran Jakarta ini. Oke, kalau pengaplikasian sendiri tuh kalian akan seperti apa sih? Mungkin dari Instagram kah atau nanti akan berbagi poster gitu? Iya, benar. Kita bakal gunain dua strategi. Yang pertama itu ada strategi offline yang bakal kita gunain dengan nyebarin poster. Nanti kita bakal kampanyein gimana cara penggunaan dispenser kresek yang kita buat. Habis itu juga untuk strategi online-nya sendiri kita bakal pakai platform Instagram. Nanti di situ kita bikin carousel tentang kampanye yang kita udah buat nih, pengurangan sampah plastik dengan dispenser kresek itu sendiri. Oke, menarik banget buat kampanyenya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi memberikan sharing tentang kampanye yang akan dilaksanakan ke depannya. Mungkin buat informasi lebih lanjut bisa dicek di Instagram kita di bawah ini. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. How wonderful.